Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, apa kabar? Balik lagi di Human Talk Podcast di episode yang saya rasa saya sudah lupa episodenya berapa, dan ini baru lagi saya mampir ke Human Talk Podcast. Dan siang hari ini saya barengan sama Pak Bobi P. Manulang. Apa kabar Pak Bobi? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kesempatan kali ini nggak bisa bertatap muka ya Pak Bobi ya, hanya bisa virtual nih Pak ya. Ya. Oke, insan muda, beliau Pak Bobi Manulang ini adalah General Manager Pengembangan Wakaf, dan beliau lahir di Jakarta. Sebentar lagi ulang tahun di tanggal 31 Maret 1973. Dan Tahunnya? Jangan. Kenapa Pak Bobi? Tahunnya gimana tahunnya? Perlu disebut tahunnya? Sorry. Ya, Aduh, jadi kayak bercanda. Harus resmi ya? Kalau sama saya jangan serius sama Bobi ya. Jadi beliau lahir di Jakarta, nanti biarpun diedit. Beliau lahir di Jakarta tanggal 31 Maret. Nah, beliau juga sudah bekerja di Dompet Duafa sudah dari tahun berapa nih Pak Bobi nih? Di Dompet Duafa Bobi. Kalau volunteer dari tahun 2005. Volunteer 2005. Ya. Terus kemudian masuk ke organ di 2008, diangkat jadi amil 2012. Oke, kurang lebih berarti dia kalau kita berbicara sudah bergabung dengan keluarga Dompet Duafa 2005 dan sekarang 2021 sudah 16 tahun Pak Bobi berkarya ya Pak ya, di Dompet Duafa. Dan sejauh itu juga Pak Bobi sudah mengelola program-program yaitu penanganan pengungsi yang juga turut serta dalam desain dan implementasi program penanganan pengungsi di Rohingya, Lok Semawe, Nanggur Aceh Darussalam, dan juga sudah masuk ke pedalaman ini bertugas bersama Dompet Duafa dalam program Air untuk Kehidupan, yaitu di Atambua, NTT, Timur Leste. Ini dilaksanakannya di Kecamatan Soe, NTT, dekat dengan perbatasan Indonesia dan Timur Leste, dan juga membangun dan mensupervisi pembangunan sumur artesis dan kolam penampungan beton yang dilengkapi pula dengan instalasi pipa air hingga ke jarak terdekat perumahan warga nih. Pak Bobi, sebelum kita mulai masuk ke tema yang akan kita bahas, boleh sedikit gak dikilas balik lagi nih ketika bertugas Pak Bobi, apalagi di daerah Rohingya, udah jelas itu daerah pengungsi dan daerah perang, apalagi di NTT perbatasan dengan Timur Leste. Sedikit aja Pak Bobi, diulas sedikit sebelum kita mulai masuk ke tema kita inti siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Akbar. Jadi waktu itu kita melakukan assessment awalnya untuk mengetahui apa kebutuhan mendesak saudara-saudara kita di pedalaman yang notabene waktu itu sebetulnya masuk dalam framework untuk pemberdayaan masyarakat di perbatasan atau di pulau-pulau terluar Indonesia. Nah, di Soe waktu itu kita menemukan ada sebuah masyarakat, ada satu desa, mungkin lebih dari satu desa, ada 1 sampai 2 desa yang punya kebutuhan air bersih dengan effort sampai harus menjangkau kurang lebih 2,5 kilometer dari kampung mereka masing-masing. Lumayan cukup jauh ya. Itu harus dilalui oleh semua segmen usia. Anak-anak yang butuh air ya dia harus panggul sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang lebih membuat kita miris adalah adanya penggunaan alur sungai yang secara bergantian untuk mandi. Jadi sungai ini kadang ada airnya, kadang tidak ada airnya. Begitu pas ada airnya juga tidak bersih. Mereka mandi secara bergantian. Ibu-ibu dan anak-anak mandi sekitar di bawah jam 7 gitu ya, jam 6. Terus kemudian bapak-bapak baru mandi setelah jam 7. Begitu setiap hari. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk bisa menghadirkan salah satu program yang memang langsung menyentuh dengan kebutuhan dasar akan air bersih. Ya, digagaslah untuk membuat sumur artesis di Soe itu di NTT agar bisa menjadi sumber air bersih bagi masyarakat kurang lebih 2 desa yang ada di sana. Seperti itu. Oke. Baik, berarti saat itu Pak Bobi turun langsung ya Pak ya di program Air untuk Kehidupan ya. Nah, berbicara terkait pengembangan wakaf nih Pak Bobi saat ini, kita temanya adalah bikin rumah sakit seharga kopi. Nih, saya juga tadi sempat berpikir bikin rumah sakit seharga kopi ini. Ini yang jadi pertanyaan saya, apa iya nih
Pak Bobi nih kan, kalau kita berbicara rumah sakit seharga kopi ini, bisa dijelaskan dulu nggak nih? Ini tagline yang sangat menarik di program pengembangan wakaf saat ini. Apa namanya? Kenapa program wakaf kali ini bisa menyampaikan dengan tema bikin rumah sakit seharga kopi ini? Ya, Mas Akbar, kalau kita sekarang minum kopi, rata-rata kalau kita di mall, ya di outlet kopi yang ada di mall, mungkin pasti rata-rata harganya di atas 25.000, 35.000 rupiah. Nah, kenapa kita mengkiaskan gitu ya, menganalogikan bahwa kita bisa membangun rumah sakit dengan seharga kopi kita. Nah, ini sebetulnya di bawah payung campaign kita, Gerakan Sejuta Wakif, Mas Akbar. Jadi kita mengajak semua usia, semua kalangan, termasuk milenial yang hari ini ruang interaksinya banyak di ruang-ruang digital, kita menyampaikan literasi tentang wakaf dengan kemampuan finansial mereka yang hari ini kalau diajak berwakaf untuk 10.000 kira-kira tidak akan terlalu memberatkan, katakanlah seperti itu. Nah, kita ingin membumikan wakaf sebagai ibadah yang dimiliki dan pantas ditunaikan oleh semua kalangan. Sebab hari ini wakaf itu diidentikan dengan ibadahnya kalangan the have, kalangannya orang-orang kaya. Karena kenapa? Karena masyarakat selama ini melazimkan wakaf itu ditunaikan dalam bilangan-bilangan besar. Padahal hari ini wakaf dengan kemampuan collecting nazir yang mencakup sampai nasional itu bisa dikutip dengan 10.000 per orang dengan gerakan sejuta wakif. Nah, bayangkan kalau misalkan 1 juta wakif mau berdonasi 10.000 saja setiap bulannya, dan ini pasti insya Allah tidak memberatkan siapapun, maka artinya kita punya potensi penghimpunan sampai 10 miliar. Oke. Jika ini berlangsung istiqomah selama 3 bulan, Mas Akbar, itu artinya kita bisa membangun satu rumah sakit dengan kapasitas 80 bed per 3 bulan. Kita melakukan fundraising wakaf. Oleh karena itu kita tagline kampanye kita adalah berwakaf, membangun rumah sakit dengan nilai secangkir kopi Anda. Katakanlah kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Berarti gerakan sejuta wakaf ini yang diusung oleh Dompet Duafa usia dalam program pengembangan wakaf untuk membumikan ataupun mengenalkan lebih dekat lagi yang seperti tadi Pak Bobi sampaikan ya, bahwasannya semua kalangan dari segala bentuk usia, mungkin bisa dibilang usia konsumtif, anak-anak yang sudah mulai dari lulus kuliah sudah mulai bekerja gitu, ataupun mungkin dari anak-anak kuliah dan anak-anak sekolah yang memang punya gerakan, dia mungkin bingung gitu ya, oh mau wakaf nih, tapi yang mereka tahu adalah wakaf tuh harus besar, yang nilainya harus ini, tapi dengan adanya kampanye ini dengan tagline bikin rumah sakit harga kopi, dimaksudkan adalah untuk lebih membumikan lagi gerakan sejuta wakaf ya, Pak Bobi ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau berbicara soal untuk dampak ataupun tadi disampaikan dalam 3 bulan bisa membangun rumah sakit sebanyak untuk 80 bed kapasitasnya. Berarti kalau gerakan wakaf ini berjalan dengan baik, impact-nya selama 1 tahun Dompet Duafa dan dari program pengembangan wakaf ini bisa membangun kurang lebih 4 rumah sakit ya, Pak Bobi. Berarti dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat ya, Pak Bobi ya. Insya Allah. Kalau masyarakat tergerak, kemudian bisa ada 1 juta wakif yang bisa kita raih dan dengan donasi yang tidak besar, bahkan kecil lah ya, 10.000. Saya pikir untuk beli kopi di mall juga sudah tidak bisa. Paling kopi-kopi di pinggir jalan bisa dibeli hanya dengan uang 10.000 gitu. Nah, kenapa ini kita canangkan gerakan sejuta wakif ini? Ya tadi untuk pengembangan literasi dan untuk melibatkan lebih banyak segmentasi usia, segmentasi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim. Karena kenapa kalau hari ini millennials itu kurang aware dengan yang namanya wakaf. Karena kondisi wakaf itu hari ini dia terkenal tapi dia belum dikenal, Mas Akbar. Artinya siapapun dari kita kalau ditanya pernah dengar kata wakaf belum? Pasti pernah jawabnya. Tapi kalau ditanya wakaf itu apa? Nah, disinilah kemudian sangat kita rasakan betapa rendahnya literasi tentang wakaf. Mereka menjawab kalau ditanya tentang wakaf paling-paling tidak jauh dari 3M, masjid, makom, sama madrasah. Gitu kan. Mereka tidak tahu bahwa dengan wakaf itu bisa jadi rumah sakit, bisa jadi sekolah, bisa jadi sarana aktivitas ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu wakaf ini literasinya harus disebarluaskan. Tidak hanya melulu kepada senior citizen, kepada orang-orang yang memang sudah lanjut usia dan sudah memikirkan persiapan akhirat, tapi oleh orang-orang yang saat ini
masih produktif atau mungkin praproduktif, artinya mereka yang masih kuliah tapi sebentar lagi mungkin lulus. Kenapa kita memilih milenial padahal kemampuan finansialnya kecil, Mas Akbar? Karena milenial itu adalah future kita. Mereka adalah orang-orang yang nantinya 20 tahun, 30 tahun ke depan adalah orang-orang yang sangat produktif. Jadi kita punya investasi long term. Artinya kalau hari ini kita memaparkan literasi tentang wakaf kepada milenial, mungkin panen kita itu nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendatang. Amin. Itulah, kita harus berani investasi dari sekarang. Sebab kalau kita fokus di senior citizen, ya bukan tidak ada perhatian, kita tetap perhatian juga kepada beliau-beliau yang sudah punya rekam jejak donasi wakaf cukup signifikan, tapi kita juga harus sasar juga milenial. Ibaratnya, kalau kepada senior citizen kita menerapkan strategi untung besar, kepada milenial kita menerapkan strategi untung banyak. Apa artinya? Senior citizen itu karakternya adalah komunitasnya sedikit, tapi donasinya besar-besar, Mas Akbar. Tapi kalau milenial, donasinya kecil, tapi populasinya banyak. Jadi sebetulnya customer base untuk pasar wakaf, kalau kita mensasar milenial itu jauh lebih kuat. Ya, ibaratnya kalau milenial itu kita strateginya strategi jual mobil, mohon maaf, MPV lah gitu ya, Xenia, Avanza seperti itu. Artinya kita harus main volume di sini. Nah, untuk lebih efektif di dunia digital lah yang akan kita coba optimalkan. Karena transaksi secara digital kita optimalkan agar mereka mudah mengakses informasi tentang wakaf, mereka tahu, mereka aware, mereka akhirnya ikut berpartisipasi. Itulah tahapan-tahapan yang kita ingin harapkan. Baik, berarti proses ini membutuhkan waktu lama tapi juga berimpact yang sangat besar ya Pak Bobi ya. Ya, pun demikian sekarang sudah ada perkembangan yang cukup signifikan karena sekarang kalau dilihat data itu donatur sekarang segmentasinya sudah bergerak ke arah usia-usia milenial, artinya 24 sampai 35 tahun itu ada 48%. Nah, kalau tadinya itu kan di atas 55% masih ada di kalangan senior citizen di atas tahun. Sekarang 48% sudah ada di milenial. Sudah mau mendekati 50-50 ya Pak Bobi ya? Ya, seperti itu. Nah, artinya kita jangan apresiasi dulu dari jumlah donasinya, tapi keikutsertaan mereka di dalam transaksi berdonasi wakaf ini harus kita apresiasi. Pertama, karena mereka punya daya viral yang cukup eksponensial. Karena sekali mereka terpapar, mereka bersimpati dengan konten wakaf kita, maka dia akan memiliki daya viral melalui ruang interaksi mereka yang lebih eksponensial ketimbang kita papar literasi tentang wakaf kepada senior citizen. Karena kan senior citizen itu, mohon maaf, mungkin grup WA-nya terbatas, mengandalkan pertemuan-pertemuan di majelis taklim dan seterusnya. Kita tetap appreciate ruang-ruang interaksi kaum senior citizen, tapi di milenial ini mereka punya ruang interaksi yang jauh lebih luas dan daya viral mereka mungkin paling tidak bisa menularkan informasi kepada 4, 10, 16 dan seterusnya. Jadi tingkat eksponensialnya sangat tinggi. Makanya kita sangat aware dengan wakaf kepada para milenial ini. Dan yang paling penting juga adalah kita harus tahu persis konten apa yang digemari oleh para milenial ketika mereka mengkonsumsi informasi. Milenial hari ini walaupun dengan daya kemampuan finansial untuk berdonasi itu masih kecil, tapi sensitivitas mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan cukup tinggi. Jadi hari ini kita ingin sekali menampilkan manfaat wakaf bagi aktivitas atau aksi program kemanusiaan Dompet Duafa. Oke, karena semakin banyak masyarakat yang berwakaf, semakin juga banyak saudara-saudara kita yang terbantukan ya. Pak Bobi ya, dari mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan seterusnya ya Pak Bobi ya. Nah, kalau untuk insan muda yang sedang menyaksikan Humnated Podcast dengan tema pada siang hari ini, bikin rumah sakit seharga kopi, dan kalau pengen ikutan berwakaf, caranya gampang banget. Kamu tinggal langsung aja masuk ke rekening yang ada di deskripsi video atau scan QR code yang ada di layar atau melalui link donasi.dompetduafa.org/wakaf. Oke, Pak Bobi, kita lanjut nih. Kalau kita berbicara anak muda, milenial, generasi muda itu lekat sekali dengan digital. Nah, gimana nih Pak Bobi nih? Wakaf di era digitalisasi sekarang ini, gimana nih Pak Bobi? Strategi apa yang dilakukan yang pada akhirnya itu bisa melekat
dan menggaungkan lebih besar lagi kebaikan berwakaf di kalangan anak muda ataupun di kalangan masyarakat Indonesia, tapi dengan proses digitalisasi yang sekarang sudah makin masif dan makin besar. Ya memang digital ini merupakan sebuah sebuah keniscayaan, dan siapa yang pengen eksis maka dia harus ramah digital. Ya, dia harus bagian dari kehidupan yang hari ini banyak memanfaatkan media-media digital. Termasuk diantaranya adalah kegiatan filantropi termasuk wakaf. Nah, di Dompet Duafa sebetulnya inisiasi media atau platform digital itu sudah kita inisiasi, baik kita develop sendiri oleh lembaga, kita bermitra atau beraliansi strategis dengan provider digital platform, ya seperti Kitabisa dan seterusnya, dan juga kita secara korporasi juga menjalin kerjasama yang memungkinkan memanfaatkan media digital, terutama perbankan syariah, di dalam pengembangan literasi wakaf dan juga transaksi wakaf. Dengan beberapa perbankan syariah, Dompet Duafa sudah menjalin kerjasama setidaknya 5 perbankan syariah yang hari ini kita manfaatkan platform digitalnya. Nah, sehingga dengan demikian kita mensasar publik secara retail maupun secara kerjasama korporasi berbasis kerjasama optimalisasi kanal digital ini untuk transaksi wakaf. Karena kita tahu dan kita sadari sekali bahwa hari ini banyak kemudahan yang ditawarkan lewat platform digital, termasuk di dalam transaksi filantropi khususnya wakaf. Sehingga beberapa kanal digital, baik itu yang sifatnya crowdfunding ada di masyarakat, ya seperti di kitabisa.com, itu juga menjadi sasaran Dompet Duafa untuk placement konten kampanye wakaf di media-media tersebut. Pun begitu juga dengan kerjasama korporasi, artinya tidak hanya sekedar placement konten kampanye wakaf di media-media digital korporasi, tapi kita juga menawarkan kerjasama pengelolaan aset wakaf dengan pola co-branding terhadap mitra korporasi kita. Nah, sehingga dengan demikian baik dimensi retail maupun dimensi kerjasama korporasi secara paralel dilakukan oleh Dompet Duafa. Uniknya di korporasi hari ini banyak perusahaan termasuk perbankan syariah yang berlomba-lomba untuk bisa membundling produknya dengan aktivitas pengelolaan aset wakaf lembaga filantropi termasuk Dompet Duafa. Mengapa ini terjadi? Karena hari ini eranya adalah era branding perusahaan yang punya value di dalam hal kemanusiaan, yang punya branding kuat di bidang filantropi. Nah, ketika korporasi mereka tidak bisa menggagas, mengelola program sendiri dalam hal filantropi, maka dia menggandeng lembaga-lembaga yang memang sudah punya rekam jejak cukup panjang, termasuk Dompet Duafa. Wakaf masuk di dalam platform seperti ini. Kita menawarkan kerjasama co-branding untuk bisa menampilkan aset-aset wakaf kita yang notabene hari ini punya aktivitas yang kental melayani kemanusiaan. Misalkan rumah sakit kita yang hari ini melayani pasien-pasien duafa, terus kemudian program sumur, dan juga ada program rumah tahfiz untuk para penghafal Quran berbasis duafa dan anak yatim. Nah, tentunya para korporasi ini tidak bisa menjangkau karena core activity mereka memang bukan di sana. Tapi bagaimana kemudian program-program ini bisa dikemas sedemikian rupa dan blended dengan produk industri perbankan mereka. Nah, dari sini diharapkan mereka bisa mendapatkan apresiasi dari para nasabahnya. Sehingga efek selanjutnya adalah nasabah kemudian semakin appreciate dengan perbankan, dengan industri bank mereka, dan lebih loyal kepada bank tersebut, dan juga ini juga memperluas amplifikasi kebaikan dari korporasi yang berhasil untuk membranding aktivitas filantropi ke dalam industri keuangan perbankan mereka. Begitu Mas Akbar. Oke, pemaksimalan strategi dari kanal digital ataupun konvensional ya, dan dari kanal retail ataupun dari korporasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Dompet Duafa khususnya di pengembangan wakaf untuk melebar luaskan dan juga menggaungkan kebaikan tentang edukasi literasi berwakaf yang pada akhirnya kolaborasi kebaikan ini juga berdampak semakin besar dan semakin luas ya Pak Bobi ya. Persis, ya betul. Oke, nah, baik. Berikutnya Pak Bobi, kalau untuk mekanisme dalam penyaluran dana wakaf
wakaf produktif khususnya di dompet duafa ini seperti apa Pak? Apakah diperlakukannya asesmen terlebih dahulu kah atau bagaimana Pak prosesnya? Boleh disampaikan? Oke. Jadi yang perlu kita ketahui ada perbedaan prinsip dasar di dalam pengelolaan wakaf dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat, infak, dan sedekah, begitu kita mengumpul, terus kemudian kita salurkan sesuai dengan desain program yang kita buat. Setelah itu, setelah tersalurkan, ada penerima manfaatnya, selesai. Tapi kalau wakaf, Mas Akbar, dia selain dari program collecting, menghimpun, dia juga harus ada kelolaan dulu. Dikelola, baru kemudian disalurkan. Jadi yang disalurkan kepada mauquf alaih adalah surplus wakaf dari hasil kelolaan wakaf yang dihimpun. Nah, contoh kasus seperti ini. Jadi ketika saya menghimpun dana wakaf, nah biasanya kan di campaign itu dijelaskan dulu, ini untuk apa? Untuk sekolah gratis misalkan gitu, untuk rumah sakit duafa gitu kan. Nah, begitu dana ini terkumpul, maka dana ini langsung diperuntukkan untuk rumah sakit atau sekolah yang akan kita bangun dan kita kembangkan. Nah, setelah itu sekolah ini bisa berjalan secara produktif, baru kemudian dia menghasilkan surplus. Nah, surplus itulah yang kemudian disalurkan kepada mauquf alaih. Ya, kalau berkaca dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ada 3 pesan Rasulullah di dalam hal penyaluran harta benda wakaf. Siapa yang berhak menerima itu? Pertama, mauquf alaih. Ya kurang lebih seperti 8 asnaf yang ada di dalam zakat. Yang kedua adalah para pengelolanya, nazir. Dan yang ketiga adalah baru keluarga yang membutuhkan. Nah, sehingga dalam hal ini kita juga bisa melihat hari ini konteks mauquf alaih itu bisa 2. Mauquf alaih secara langsung maupun mauquf alaih secara tidak langsung. Ya. Mauquf alaih secara langsung adalah para penerima manfaat yang langsung menikmati layanan atau manfaat dari objek wakaf yang yang digunakannya. Misalkan pasien rumah sakit, pasien duafa rumah sakit. Nah, itu mauquf alaih langsung, Mas Akbar. Ya. Siswa duafa yang sekolah di sekolahnya dompet duafa. Nah, ini mauquf alaih langsung, Mas Akbar. Tapi ketika di dalam perjalanannya sekolah ini dan rumah sakit ini secara bisnis menghasilkan keuntungan, kan mereka kan di cover BPJS tuh misalkan gitu ya. Mereka di cover BPJS, terus kemudian ketika klaim ternyata ada selisih. Nah, selisih ini kan yang namanya surplus. Nah, surplus ini kemudian disalurkan untuk mauquf alaih yang tidak langsung. Misalkan keuntungan rumah sehat terpadu dompet duafa tahun 2020 disalurkan untuk beasiswa masyarakat terpencil di wilayah Pulau Sumatera, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang disebut mauquf alaih secara tidak langsung. Jadi manfaat wakaf ini bisa lebih dari satu pihak, baik itu mauquf alaih langsung maupun mauquf alaih secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu hari ini betapa kita melihat wakaf itu sebetulnya manfaatnya sangat besar, dan satu hal yang harus dijaga adalah nazir harus bisa memastikan dapat mengelola harta benda wakaf itu secara sustainable, secara berkelanjutan. Nah, ini merupakan syarat utama bagi keberlangsungan harta benda wakaf. Seperti itu, Mas Akbar, kurang lebih. Oke, ini sudah sangat jelas banget insan muda ya. Jadi ya sekarang kalau insan tentang wakaf dengan tema bikin rumah sakit Sarga Kopi, bisa langsung scan QR code yang ada di layar ataupun ke rekening donasi yang ada di deskripsi video atau melalui donasi.dompetduafa.org/wakaf. Nah, berbicara lagi soal program wakaf tadi kan sudah dijelaskan Pak Bobi dari proses assessment, proses penyaluran, bahkan proses strategi dan yang lainnya terhadap wakaf dengan masyarakat yang secara luas, yaitu masyarakat Indonesia secara spesifik yang sekarang menyasar anak-anak muda nih. Nah, kalau untuk ngomongin programnya sendiri, Pak Bobi, yang sedang saat ini dijalankan itu adalah wakaf sumur. Boleh diceritakan sedikit nggak, Pak Bobi, tentang wakaf sumur ini? Dari awal mula prosesnya dan hingga lokasi-lokasi wakaf sumur itu nanti akan ada di mana dan peruntukannya untuk penerima manfaatnya siapa? Pak Bobi, silakan. Ya, jadi sebetulnya wakaf sumur itu utamanya adalah kita melekatkan program ini kepada daerah-daerah yang hari ini sedang terdampak bencana alam, Mas Akbar.
Jadi biasanya setelah kita melakukan aksi respon, terus kemudian ada pendampingan psikososial, maka dilanjutkan dengan program recovery. Nah, wakaf sumur untuk tahap pertama ini kita prioritaskan dibangun di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Dalam hal ini mungkin di daerah Sulawesi, di daerah Jawa Barat, dan juga sebagian di wilayah Jawa Tengah kaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Nah, sumber-sumber air dalam bentuk sumur itu kita coba galang berbasis wakaf. Karena kenapa? Karena sumur ini merupakan sebuah aset ya, aset yang punya nilai sosial dan keberlangsungannya juga bisa dipastikan akan dibutuhkan atau dimanfaatkan dalam waktu yang agak panjang. Sehingga atas dasar kondisi seperti itu, hasil asesmen kita adalah kita membangun sumur di wilayah-wilayah yang hari ini kekeringan. Sebetulnya ini merupakan replikasi program dengan seperti yang pernah saya lakukan di NTT tadi dengan air untuk kehidupan ya Pak Bobi ya. Iya, untuk waktu itu air untuk kehidupan. Cuma mungkin metodenya yang sedikit ada modifikasi sesuai dengan kondisi geografis wilayah tempat kita akan implementasi programnya. Dan hal kedua yang tidak kalah menarik adalah bahwa pembangunan sumur ini harus juga menciptakan tata kelola berbasis community development. Artinya partisipasi masyarakat di dalam menjaga, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sumur ini harus kita bangun dengan pendampingan community development. Di Bojonegoro waktu itu kita juga sudah pernah juga membangun sumur air untuk kehidupan juga, tapi mungkin namanya bukan air untuk kehidupan waktu itu. Kita sama-sama bangun sumur artesis berbasis kerjasama dengan ExxonMobil ketika itu, Exxon Indonesia, membangun sumur artesis di wilayah Bojonegoro yang tidak jauh dari aktivitas eksplorasi kilang minyak Cepu Limited yang dikelola oleh Exxon Indonesia. Nah, di sana selain kita membangun sumur artesis, kita juga melakukan pendampingan sosial agar tata kelola pemanfaatan air bersih ini bisa menemukan sumber atau income generator ya untuk keberlangsungan layanan sumur air bersih ini. Artinya kita pasang tuh Mas. Jadi kita bikin semacam revolving gitu ya. Jadi penerima manfaat pertama adalah 100 kepala keluarga. Nah, atas 100 kepala keluarga ini kita bentuk paguyuban. Nah, paguyuban dari 100 penerima manfaat pertama ini kita tetapkan agar mengutip retribusi atas pengelolaan sumur ini. Untuk apa retribusinya? Ya untuk pertama untuk menggaji penjaga sumur artesis itu. Terus kemudian mencadangkan anggaran pemeliharaan untuk beli filter, ya, untuk servis kalau ada kerusakan-kerusakan minor dan seterusnya. Nah itu ditetapkan berdasarkan meteran yang sudah kita pasang juga di setiap rumah. Nah setelah ini berjalan 1 tahun atau 2 tahun, baru kemudian dibuka untuk 100 penerima manfaat berikutnya. Nah ini adalah salah satu pola-pola untuk menjamin keberlangsungan aset wakaf berbasis community development, berbasis partisipasi masyarakat secara mandiri yang kita bentuk, kita latih dalam bentuk paguyuban secara bertahap. Sehingga dengan demikian nantinya ketika exit program gitu ya, masyarakat secara otomatis sudah memiliki pola pengelolaan atas harta benda wakaf, sehingga kita tidak direpotkan lagi bahwa ternyata kita menemukan kabar bahwa sumur ini tidak terkelola dan seterusnya. Kadang fasilitas baru itu kalau kita tidak siapkan mentalitas masyarakat itu pasti tidak berlangsung lama manfaatnya. Ya, dalam beberapa kali kita temukan tidak di beberapa wilayah pasca bencana kita seperti memberi baju terlalu bagus tapi orangnya tidak aware gitu kan ya. Karena bantuan berlimpah ya. Dulu waktu saya di Sumatera Barat ada sekitar 11 sekolah yang saya bangun di sana bersama TV One, satu untuk negeri. Tapi ada beberapa sekolah yang ternyata memang masyarakatnya tidak aware. Padahal bangunan kita bangun sudah melebihi standar SD Impres di wilayah Jakarta, gitu kan. Karena kenapa? Karena tidak disertai dengan perubahan habit dari masyarakat setempat selaku penerima manfaat. Oleh karena itu, ketika kita menerapkan pengadaan aset wakaf di daerah, khususnya pasca bencana, pastikan bahwa kita punya program pendampingan yang melekat
agar bisa menjadi penjamin keberlangsungan manfaat harta benda wakaf itu secara maksimal, secara optimal seperti itu, Mas Akbar. Berarti tidak hanya awalnya, tapi dalam proses dan akhirnya pun didampingi ya, Pak Bobi ya. Betul. Menarik sekali nih, apalagi mengingat ya kalau berbicara bencana kita sudah 1 tahun, menuju 1 tahun di tengah COVID ini ya, Pak Bobi ya. Dan salah satunya tadi program Wakaf Sumber itu berada di posisi lokasi-lokasi bencana yang saat ini memang sudah melanda di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita doakan, dan insan muda juga, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama yang sedang tertimpa bencana ini segera reda, bencana di COVID selesai, dan juga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, Pak Bobi, kalau berbicara COVID, kemarin juga kan Dompet Duafa dalam program wakaf ini mengembangkan wakaf rumah sakit kontainer nih, Pak Bobi. Boleh diceritain sedikit juga nggak sih terkait tentang wakaf RS kontainer ini dan bagaimana penggunaannya hingga sekarang, khususnya untuk penerima manfaat yang mungkin di kalangan kesehatan ataupun di masyarakat yang terdampak COVID, Pak Bobi? Ya, pertama Mas Akbar, kita harus syukuri bahwa pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita itu tahun 2012 dan mungkin sebelumnya tahun 2028 itu memberanikan diri merintis layanan kesehatan untuk cuma-cuma yang kemudian dilakukan improvement dalam bentuk pembangunan rumah sehat terpadu. Nah, inilah menjadi tonggak sejarah kita untuk bisa memiliki kompetensi yang cukup bisa diperhitungkan di dalam melayani masyarakat duafa berbasis kebutuhan layanan kesehatan. Ini patut kita apresiasi. Sebab apa? Kaitan dengan COVID hari ini, kalaulah Dompet Duafa tidak pernah merintisnya 10 tahun yang lalu lebih, mungkin kita apa istilahnya? Tergagap-gagap, bengong, nggak tahu mau ngapain COVID ini, kita harus berbuat apa. Paling banter mungkin kita cuma bisa ngumpulin sembako, kita bagikan sebagai bentuk BLT. Nah, itu kan sebetulnya as usual gitu ya. Lembaga sosial sekelas apapun bisa melakukan itu. Tapi hari ini, alhamdulillah, ini bukan menyombongkan diri, Dompet Duafa bisa mengambil positioning yang memiliki diferensiasi sangat kuat, bisa melayani masyarakat akan kebutuhan kesehatan khususnya di era pandemi ini. Dipilihnya pembangunan rumah sakit kontainer tentunya atas dasar pertimbangan bahwa hari ini kita terus terang sebagai sebuah bangsa agak sedikit dalam tanda kutip ya tidak siap bagaimana merespon pandemi ini gitu. Karena sedikit salah kita merespon walaupun kita berniat baik menyebabkan penularan jadi semakin tinggi gitu kan ya. Nah, beruntunglah kita kemudian berinisiatif ya sudah kalau gitu kita harus punya kemampuan untuk merespon pandemi ini. Tapi dengan satu syarat, kita juga harus menyelamatkan pasien-pasien reguler yang hari ini dirawat di jaringan rumah sakit kita. Dengan cara apa? Dengan cara memisahkan pasien COVID di dalam kontainer-kontainer sebagai ruang isolasinya. Nah, oleh karena itu dipilihlah kontainer. Kenapa tidak bikin bangun permanen konstruksi? Sebab rencananya kita nggak tahu perkembangan COVID seperti apa. Dipilihnya kontainer dengan pertimbangan dia relatif punya kefleksibelan atau fleksibilitas di dalam removable-nya. Misalkan hari ini kita pasang itu ada di Jakarta, tapi kemudian ternyata pandemi epicentrumnya pindah ke daerah mana misalkan di Sumatera. Nah, itu bagaimana kita bisa melakukan itu secara luas. Nah, jadi hari ini rumah sakit kontainer itu dijadikan ruang isolasi pasien COVID-19 dan juga sebagian kontainer digunakan untuk melakukan screening orang-orang yang memang diduga punya gejala-gejala COVID-19. Nah, alhamdulillah ini berhasil diimplementasikan di salah satu rumah sakit yang dikelola oleh Dompet Duafa, baik itu di RST maupun di rumah sakit Kartika di Pulomas sebagai layanan khusus untuk COVID-19. Banyak yang apresiasi atas langkah Dompet Duafa ini, bahkan lembaga pemerintahan non-struktural yang cukup besar perannya di dalam pengelolaan dana haji, BPKH dalam hal ini, turut membantu secara langsung pengadaan rumah sakit kontainer ini. Artinya secara konsep, ide atau gagasan rumah sakit kontainer ini sangat diapresiasi oleh lembaga-lembaga besar. Dan terbukti hingga saat ini bisa beroperasi dan penerima manfaatnya sudah ribuan hari ini yang ada di rumah sakit Kartika. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kepada kita di Amil Dompet Duafa bahwa kita punya monumen besar sebetulnya di aktivitas pandemi ini.
Oleh karena itu, marilah jadikan ini bukan sebagai alat untuk kesombongan, tapi sebagai konten kita untuk menyuarakan kebaikan kepada orang-orang lain yang perlu untuk menyerap informasi betapa sudah berperannya dompet duafa dalam penanggulangan kesehatan masyarakat dalam fase pandemi ini. Ya, semoga kedepannya kita bisa melengkapi, lebih menyempurnakan layanan kita di tengah pandemi ini, Mas Akbar. Baik, amin, amin. Nah, kalau untuk berbicara lokasi berarti di Rumah Sakit Kartika ya? Mulu Mas ya, Pak Bobi? Ada sekitar berapa unit ya? 4, 5, terus ada tambahan juga. Saya kurang tahu persis karena Rumah Sakit Kartika juga berinisiatif mengadakan unit-unit kontainer baru karena pertumbuhan pasiennya itu kan semakin banyak sekarang. Ya, karena beberapa hari kemarin kan udah sampai 1 juta. Ya, betul. Pasien ya. Oke, Pak Bobi, kalau berbicara rumah sakit, karena tadi yang saya tahu juga, yang mungkin Indonesia dan juga insan muda tahu dompet duafa ini dalam program-programnya membangun beberapa rumah sakit bahkan yang ada di Jawa Barat ataupun di luar Jawa ataupun di daerah Sumatera. Nah, salah satunya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari yang berada di Jombang nih. Ya. Nah, ini juga kan merupakan salah satu program wakaf di bidang kesehatan untuk membantu masyarakat duafa di daerah Jombang yang pada khususnya untuk dari segi kesehatan nih, wakaf produktif kesehatan. Boleh diceritakan nggak sedikit apakah prosesnya masih berjalan donasinya Pak Bobi, dan juga sejauh ini pemanfaatan di sana tuh seperti apa Pak Bobi untuk manfaat dari Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan kabar gembira bahwa baru per 20 Januari kemarin kita sudah melakukan serah terima dari pelaksana pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari kepada dompet duafa. Jadi bangunan utama, main building rumah sakit tersebut sudah selesai 100%, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita masih punya PR untuk membangun unit-unit bangunan penunjang atas rumah sakit ini, Mas Akbar. Di luar itu kita juga memiliki kebutuhan untuk mengadakan alat-alat kesehatan standar yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Karena Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini secara luasan bangunan direncanakan dia menjadi rumah sakit tipe C yang memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Artinya untuk layanan rawat inap itu bisa 100 orang bisa dilayani di sana. Nah, sedikit secara historis saya jelaskan di sini bahwa Rumah Sakit Hasyim Asy'ari itu digagas oleh para pimpinan, terutama pembina dompet duafa dengan almarhum Gus Solah ketika menghadiri salah satu acara dari Yayasan Tebu Ireng di Jombang. Nah, ketika itu tercetus keinginan bahwa Tebu Ireng ingin menampilkan kebajikan pahlawan nasional yang juga notabene leluhur mereka Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang lain selain dari pendidikan dan juga pesantren. Nah, waktu itu dompet duafa mengusulkan bagaimana kalau Yayasan Tebu Ireng juga menginisiasi sebuah rumah sakit bekerjasama dengan dompet duafa agar ada kebajikan lain yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jombang khususnya dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya, syukur-syukur juga bisa meluaskan di seluruh Indonesia. Karena branding Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat kuat di wilayah Jawa Timur, makanya kita bersepakat untuk bisa membangun rumah sakit ini. Akhirnya disepakatilah bahwa Yayasan Tebu Ireng mewakafkan lahan sekitar 1 hektar di dekat dengan Monumen Gus Dur dan juga tidak jauh dari kampus pesantren Tebu Ireng. Nah, disitulah dibangun rumah sakit yang hari ini sudah berdiri main buildingnya. Kepada siapa rumah sakit ini akan memberikan manfaat? Tentunya kepada masyarakat, pertama kepada masyarakat Jombang dan Jawa Timur pada umumnya. Nah, betul saja kemudian ternyata qadarullah kita diuji dengan pandemi COVID ini, dan oleh karena itu di tahap awal ini mungkin kita sedang menjajaki dengan Pemprov Jawa Timur agar Rumah Sakit Hasyim Asy'ari juga menjadi bagian rumah sakit yang bisa digunakan sebagai pelayanan pasien COVID-19 ini. Nah, insya Allah ini akan memberikan manfaat yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, sebab yang sama-sama kita ketahui bahwa wilayah Jawa Timur dan Jombang pada khususnya ini termasuk zona yang merah cenderung hitam gitu kan ya. Jadi memang
tingkat pertumbuhan infeksi COVID-19 di sana cukup tinggi, sehingga sangat beralasan ketika kemudian kita menyodorkan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan pasien COVID-19. Oke, Gitu. terima kasih Pak Bobi. Nah, ini kaitan dengan tema kita pada siang hari ini, insan muda, jadi bikin rumah sakit seharga kopi. Dan tadi yang sudah disampaikan juga sama Pak Bobi ya, beberapa rumah sakit, dan khususnya saat ini yang sedang berjalan adalah Rumah Sakit Hasyim Asy'ari yang berada di Jombang. Jadi kita, Dompet Duafa dan saya juga ngajak insan muda untuk ikut nih ya, buat jajan ada 20.000, 10.000 buat beli kopi, 10.000 lagi buat wakaf, untuk ikutan wakaf produktif di program Rumah Sakit Dompet Duafa ataupun di program wakaf yang lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar, atau melalui rekening yang ada di deskripsi video, atau melalui link donasi langsung, donasi.dompetduafa.org/wakaf. Nah, kalau ngomongin tantangan nih Pak Bobi, selama Pak Bobi menjabat dan menjalankan bersama teman-teman di Dompet Duafa khususnya program wakaf nih. Kalau tantangan apa Pak Bobi dalam setiap program wakaf yang sekian banyak program nih Pak Bobi, boleh ceritain nggak sedikit tantangannya dan bagaimana cara penanganan tantangan tersebut? Ya, Mas Akbar, pertama tantangannya adalah tantangan yang paling esensial ya, dan ini dirasakan oleh semua nazir di Indonesia, yaitu adanya kesenjangan pertumbuhan, Mas Akbar, antara pertumbuhan wakaf tunai dengan pertumbuhan wakaf aset dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan seterusnya. Kesenjangan ini, Mas Akbar, menyebabkan ketidakmampuan nazir di dalam membiayai pengembangan aset wakaf yang diterima, karena dia kekurangan sumber kapital atau sumber modal untuk membiayai aset wakaf dalam bentuk harta yang benda tadi itu ya, Pak Bobi, ya? Benda itu untuk dikelola. Sehingga banyak kesan nazir itu tidak amanah dan seterusnya. Itu karena memang nazir pada faktanya tidak berhasil mengumpulkan wakaf tunai secara signifikan yang cukup untuk membiayai fix aset yang mereka terima. Nah, oleh karena itu, kenapa ini bisa terjadi? Kita pahami dulu, karena literasi masyarakat tentang wakaf itu memang jauh dari harapan. Kalau zakat, Mas Akbar, itu tidak jadi tantangan lagi. Semua orang sudah aware, sudah maklum bahwa 2,5% dari penghasilannya harus dizakatkan. Nah, sehingga lembaga-lembaga amil zakat itu tidak punya tantangan cukup berarti ya untuk bisa mengkolek dana zakat dari masyarakat, karena tidak perlu edukasi yang terlampau dalam agar mereka sadar. Wakaf ini perlu dibangun dulu mindset 3 hal itu untuk bisa segera ditinggalkan. Itu mindset, kita harus terus melakukan edukasi agar mindset negatif tentang wakaf itu bisa hilang dari masyarakat. Maksudnya mindset bahwa wakaf itu harus besar-besar, wakaf itu mah aktivitas ibadah orang kaya, wakaf itu adalah tidak perlu disegerakan lah buat kita ini yang masih pas-pasan. Tidak, karena sesungguhnya Mas Akbar, yang paling setia dalam hidup kita tuh apa sih? Kalau saya boleh jujur, yang paling setia dalam hidup kita itu adalah harta kita, gitu ya. Karena anak dan istri tidak akan sesetia harta kita. Jadi harta kita ketika ditunaikan di jalan Allah, maka dia akan senantiasa mengalirkan pahala ke alam kubur kita nantinya, tanpa disuruh, tanpa diingatkan, gitu kan ya. Nah, kalau anak istri, mereka tetap menjadi kesayangan kita, gitu kan ya. Tapi anak itu ketika nanti kita harapkan mengalirkan pahala dengan doa-doa mereka, itu kan tidak mungkin lagi kita bisa ingatkan kalau kita udah meninggal dunia, ya kan ya. Istri kita juga seperti itu, tidak bisa kita ingatkan ketika kita sudah meninggal dunia, doain saya dong, tidak. Nah, jadi sebetulnya selama kita memiliki harta, berwakaflah segera, gitu kan, katakanlah seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor edukasi di mana masyarakat belum terbiasa beredukasi melalui wakaf. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin mendekatkan wakaf dengan seluruh aktivitas yang ada di masyarakat. Jadi wakaf kita dekatkan dalam komunitas-komunitas hobi. Wakaf kita dekatkan dengan milenials yang gemar dengan aktivitas investasi di pasar modal. Itu kita masuk semua. Wakaf kita dekatkan dengan perbankan syariah. Semuanya kita masukin agar semakin banyak orang aware tentang wakaf. Ini kan pertumbuhan jumlah donatur yang diraih oleh Dompet Duafa yang hari ini sudah mencapai 37.000 donatur wakaf.
dari cuma 7.000 orang, ini kan sudah suatu lompatan yang boleh dibilang ini menjadi modal dasar utama DD untuk bisa melakukan intervensi informasi atau literasi tentang wakaf. Jadi mereka kita maintain aja terus gitu. Jadi ini harus paralel. Target kita untuk mencapai fundraising dengan target kita mencapai pertumbuhan donatur ini harus sejalan. Karena inilah modal kita, karena big data atas jumlah donatur yang hari ini merupakan modal yang tidak ternilai. Artinya big data ini memudahkan kita untuk bisa melakukan intervensi campaign wakaf di kemudian hari yang kita harapkan bisa berimpact kepada fundraising. Jadi tantangannya pertama adalah di masalah literasi, di edukasi. Yang kedua hari ini adalah tantangan kita mendekatkan nilai kebutuhan kita dengan kemampuan fundraising-nya masyarakat. Misalkan begini Mas Akbar, maksud saya. Hari ini kita memiliki rumah sakit yang kalau dinilai dalam jumlah rupiah, itu satu unit rumah sakit bisa sampai 30 miliar rupiah. Kebayang kalau hari ini kita campaign dengan plug satu rumah sakit butuh 30 miliar rupiah. Mungkin orang udah ngeper semua kan ya. Wah ini gede banget, udah nanti aja deh, saya nggak dulu berwakaf. Nah padahal salah gitu kan. Karena yang kita ingin tampilkan sebetulnya kita ingin mengajak masyarakat se-Indonesia untuk berdonasi. Yang kalau 1 juta wakif itu cuma butuh 3 bulan saja kebutuhan fundraising itu terpenuhi. Nah oleh karena itu untuk menghindari adanya gap secara psikologis antara dari apa yang kita butuhkan dengan kemampuan donasi masyarakat, makanya kita harus melakukan istilahnya pemilahan, dipotonglah unit-unit bangunan rumah sakit itu menjadi bagian-bagian yang nanti akan dilelangkan kepada masyarakat. Artinya kita punya tugas untuk bisa membuat sebuah model lelang wakaf yang secara nilai wakafnya itu nanti terkesan terjangkau oleh kemampuan finansial masyarakat. Yang terakhir adalah tantangannya adalah kita harus membuat sajian laporan yang sistematik dan periodik. Karena apa? Karena sistem laporan yang periodik ini merupakan bekal atau modal dasar kita untuk memupuk trust masyarakat lebih baik kepada kita. Jadi Mas Akbar, kita tanpa ada laporan, maka masyarakat akan menilai kita kurang transparan di dalam mengelola dana amanah mereka, termasuk dalam bentuk wakaf salah satunya. Oleh karena itu kita upayakan agar pelaporan pemanfaatan dana wakaf ini bisa sampai kepada masyarakat, khususnya kepada para donatur wakaf yang sudah mendonasikan uangnya kepada dompet duafa. Nah ini perlu diapresiasi sebagai golongan pertama yang harus menerima informasi pertama soal pelaporan wakaf. Baru kemudian kita melakukan public expose atas kinerja kita di dalam mengelola dana ZISWAP kepada publik. Jadi tidak hanya kepada donatur, tapi juga kepada publik. Nah ini perlu juga membuatkan sistem pelaporan yang sistematik dan periodik tadi. Nah yang terakhir adalah tantangannya juga nih yang tidak kalah penting. Jadi ada 4. Yang tantangan tidak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai nazir bisa menjamin harta benda wakaf yang kita kelola itu menghasilkan surplus wakaf. Karena ini tidak melulu bermakna secara komersil ya, secara bisnis, tapi surplus wakaf ini merupakan dasar dan termasuk esensi pengelolaan wakaf. Dari surplus inilah mengalir manfaat kepada mauquf alaih baru, penerima manfaat baru yang terus secara bergulir semakin hari semakin banyak memperoleh manfaat dari pengelolaan aset harta benda wakaf kita. Nah inilah makanya kemudian Mas Akbar di dalam mengelola harta benda wakaf, yang pertama yang harus juga dihapus dari mindset kontraproduktif masyarakat selama ini adalah di dalam wakaf mau tidak mau ada unsur entrepreneurship, harus ada unsur pengelolaan harta benda wakaf secara kewirausahaan gitu loh. Karena kalau tidak dikelola secara prinsip kewirausahaan, maka harta benda wakaf itu tidak akan memperoleh atau menghasilkan surplus. Nah, kalau misalkan harta benda wakaf tidak memperoleh surplus, maka otomatis dia tidak bisa mengalirkan manfaat kepada mauquf alaih. Dia terus-menerus menjadi cost center, jadi sumber pembiayaan. Nah, ini tidak sehat. Nah, ini dicontohkan sebetulnya di Arab Saudi. Kalau di Asia Tenggara ini sudah kita lihat Singapura ini sudah
memberikan dengan contoh baik ya, baik. Iya, pengelolaan aset harta benda wakaf itu bisa menjadi properti, bisa menjadi perkantoran dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh bagaimana aset wakaf itu bisa tumbuh. Yang itu sekali kan yang tahan wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan kan, yang di Madinah itu, ya. Sekarang dibangun hotel Sheraton Group yang dikelola oleh Sheraton Group dan tidak kurang dari 150 miliar surplus wakaf diperoleh dari hotel tersebut. Nah, ini kan merupakan contoh bagaimana sebetulnya wakaf itu harus dikelola untuk menghasilkan sesuatu baru yang sifatnya produktif. Jadi, wakaf tidak melulu 3M, masjid, madrasah, dan makam. Yang notabene berhenti manfaatnya ketika makam, masjid, dan madrasah itu dibangun. Mungkin dulu ulama-ulama kita terdahulu memprioritaskan pembangunan masjid berbasis wakaf itu karena zaman dulu agenda utama umat Islam adalah menguatkan akidah. Menguatkan akidah adalah memberikan termasuk memberikan sarana untuk tempat orang melakukan kajian ilmu, mengaji, majelis taklim dan seterusnya. Sehingga dibangunlah banyak masjid. Nah, tapi ini berlangsung tidak perlu terlalu lama karena hari ini kebutuhan umat Islam itu yang mendasar adalah bukan di mana saya harus sholat gitu kan. Kita nggak kekurangan masjid insya Allah. Masjid kurang masih ada musola dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang menjadi esensi kebutuhan mendasar bagi umat Islam hari ini adalah terciptanya sebuah sektor-sektor produktif yang itu bisa dibiayai atau didapat dari dana wakaf. Sektor produktif apa itu? Sektor produktif untuk orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sektor produktif untuk orang bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. Sektor produktif untuk memberikan kesempatan orang berniaga dengan layak. Ada pasar, ada ruko, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian, wakaf tidak lagi melulu soal penguatan akidah, tempat sholat, penguatan tauhid, dan seterusnya, tapi juga tempat untuk menyejahterakan umat Islam. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian, terciptalah negara yang utopisnya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan wakaf ini. Dan satu hal yang paling jarang orang tahu adalah manfaat wakaf itu ternyata tidak hanya untuk muslim. Karena manfaat wakaf itu bisa juga dalam kondisi tertentu dinikmati oleh non-muslim. Disinilah wajah Islam sebagai rahmatan lil alamin memberikan manfaat lewat instrumen wakaf di dalam proses pembangunan ekonomi ini. Gitu Mas Akbar. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya sudah sangat jelas Intan Muda ya. Jadi bahwasannya apa tantangannya saat ini dihadapi oleh seluruh nazir ya mungkin ya Pak Bobi ya. Untuk wakaf ini adalah tadi perbandingan yang sangat jauh sekali dengan wakaf harta benda dan juga wakaf produktif atau bisa disampaikan wakaf uang yang pada akhirnya pengelolaan harta benda aset wakaf itu kurang maksimal dan tidak bisa menyalurkan kebaikan dan terus meneruskan kebaikan, mengadakan kebaikan, jadi ada kendala. Nah, jadi ini tepat sekali insan muda yang sedang menyaksikan Menata Podcast dengan tema bikin rumah sakit seharga kopi. Kamu bisa ikut berwakaf di wakaf produktif di gerakan sejuta wakaf. Jadi ayo jadi bagian gerakan sejuta wakaf dengan cara scan QR code yang ada di layar atau melalui rekening yang ada di deskripsi video atau melalui donasi.dompetduafa.org/wakaf. Karena wakafmu memberdayakan sesama. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak Bobi nih. Sekarang juga lagi rame mengenai wakaf sukuk. Ini apa ini Pak Bobi nih? Kalau untuk wakaf sukuk ini sistem atau apa nih Pak? Bisa disampaikan nggak? Terakhir nih ya. Ya, jadi gini Mas, jadi di dalam industri keuangan itu ada yang namanya obligasi. Mungkin teman-teman pernah dengar apa yang namanya obligasi ya? Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau negara, gitu kan ya, untuk menyerap dana masyarakat. Nah, kalau untuk perusahaan, dana yang diserap lewat obligasi ini, ya, ini digunakan untuk aktivitas usaha. Sementara kalau untuk negara, dana yang diserap melalui obligasi ini untuk biaya pembangunan. Jadi Indonesia itu di kolom neraca penerimaan negara itu ada yang namanya obligasi. Jadi pemerintah menerbitkan surat utang. Ayo saya menerbitkan 1 juta obligasi nih. 1 lembarnya 1 juta lembar obligasi, 1 lembarnya senilai 1 juta misalkan. Jadi ada 1 triliun obligasi yang diterbitkan. Nah itu siapa yang masyarakat yang mau beli? Mas Akbar, saya misalkan beli selembar-selembar. Nah itu nanti akan menjadi sumber pemasukan penerimaan negara. Nah kalau perusahaan juga gitu.
PT Unilever akan menerbitkan obligasi 1 juta lembar. Siapa yang mau beli? Mas Akbar, saya, misalkan. Itu dimasukkan sebagai modal usaha. Nah, sukuk adalah obligasi syariah, Mas. Jadi, sukuk itu adalah obligasi berbasis syariah. Nah, hari ini selain sukuk, ada juga namanya sukuk berbasis wakaf, yang namanya cash wakaf link sukuk. Nah, itu kemarin yang digagas pertama kali oleh pemerintah, dan alhamdulillah Dompet Duafa melalui saya sebagai Ketua Forum Wakaf Produktif juga berperan di dalam melahirkan sukuk ini. Sebetulnya sukuk ini punya niat yang sangat baik, artinya mengajak umat Islam untuk ramai-ramai berwakaf dengan cara membeli sukuk ini. Ya, jadi pembelian sukuk ini, dana yang masuk dari masyarakat dianggap sebagai wakaf berjangka. Catatannya lagi sebagai wakaf berjangka. Biasanya selama 3 tahun sampai 5 tahun nih Mas Akbar. Tenor namanya ya. Jadi masa tenor sukuk ini 3 sampai 5 tahun. Misalkan kita ambil yang 5 tahun. Nanti sejutanya Mas Akbar ketika itu diberikan sukuk, 5 tahun ke depan itu akan dikembalikan ke rekening saya. Gitu, seperti itu. Nah, artinya saya dengan Mas Akbar sudah ikut berwakaf walaupun wakaf itu tidak hilang. Tapi balik lagi nanti setelah 5 tahun itu dikelola oleh pemerintah. Nah, hanya saja bedanya dengan obligasi lain yang tidak yang bukan wakaf gitu ya. Biasanya investor itu, saya dengan Mas Akbar ketika membeli sukuk seharga 1 juta, itu nanti diperhitungkan Mas Akbar, ada imbal hasil namanya, ada margin ya. Sebesar misalnya katakanlah 1%, ambil contoh. Jadi kita akan mendapat nilai 1 juta itu sekitar Rp10.000. Nah, Rp10.000-nya itu dikembalikan kepada rekening kita pada saat pokoknya itu diterima. Jadi misalkan saya jadi terimanya Rp1.010.000. Tapi di sukuk wakaf ini yang Rp10.000-nya tidak dikembalikan, Mas Akbar, tapi dikumulatifkan. Yang Rp10.000 itu dibagi untuk proyek sosialnya para nazir. Gitu. Jadi nazir yang mengumpulkan sukuk wakaf itu nanti mendapatkan bagian 10.000 dari imbal hasil yang mestinya dibayarkan oleh pemerintah. Itu satu di mana ada kaitan langsung manfaat secara finansial kepada wakif yang menghimpun. Nah, oleh karena itu nazir di Indonesia termasuk Dompet Duafa didorong untuk bisa memobilisasi dana wakaf dari masyarakat berbasis program sukuk ini. Memang perlu edukasi Mas Akbar karena tidak ada orang yang bisa langsung percaya, bisa langsung aware terhadap produk sukuk ini. Kita mesti agak test waternya mungkin agak effort sedikit besar, tapi jangan kecil hati karena memang perlu edukasi. Aqua aja baru diterima dikonsumsi masyarakat secara masif itu kan baru di akhir tahun 90-an kan. Sebelumnya mereka edukasi sampai kemudian orang mau merubah habit minum air dalam kemasan. Kita juga seperti itu terhadap wakaf. Nah, kembali kepada sukuk, itu seperti itu. Yang kedua dari ciri sukuk wakaf ini, Mas Akbar, ini adalah merupakan upaya pemerintah untuk bisa melibatkan secara aktif masyarakat di dalam membiayai pembangunan nasional sebetulnya gitu. Nah, sebetulnya seperti negara maju lainnya, Jepang, Amerika, itu utangnya juga lebih besar dari Indonesia. Tapi struktur utang mereka itu besarnya bersumber dari utang domestik. Nah, utang-utang domestik itu diperoleh dari kayak kita gini nih, kita beli sukuk, beli apa gitu. Nah, itu besarnya dari sana dibanding utang luar negerinya. Nah, sehingga walaupun utangnya jauh lebih besar, gitu kan ya, tapi dua negara maju ini, Jepang katakanlah gitu yang masih sama-sama Asia, itu dia secara ketahanan ekonomi makronya jauh lebih kuat karena dia struktur utangnya tidak besar di struktur utang luar negeri, tapi di dalam negeri. Nah, sehingga sebetulnya terlepas dari perdebatan yang hari ini terjadi soal wakaf uang, ya termasuk sukuk wakaf, ide ini cukup baik karena kita jangan lihat pemerintahannya siapa, tapi lihat idenya apa, dan ide seperti ini bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau presiden kan bisa berganti, tapi kalau ide sepanjang itu baik, kita bisa digunakan oleh siapapun yang berkesempatan dan punya etikat baik. Oleh karena itu, sukuk wakaf hari ini sebetulnya salah satu instrumen keuangan ya negara. Nah, itu ada ide-ide negara. Jadi instrumen keuangan negara yang artinya
kita istilahnya ini sovereign sifatnya, Mas. Jadi sovereign itu dijamin oleh kemampuan finansial negara. Jadi sukuk itu hanya tidak terbayar manakala Indonesia mengalami krisis ekonomi, bukan resesi lagi, krisis ekonomi. Artinya itu pun secara teknis hanya dilakukan rescheduling pembayaran sukuk. Kalau kecuali kita default sama sekali seperti Yunani waktu itu sukuk tidak terbayar, nah itu barulah beda cerita seperti itu. Tapi itu kan udah force majeure. Nah artinya dana-dana masyarakat ini mendapatkan perlindungan jaminan dari negara, sovereign namanya. Nah oleh karena itu sebetulnya sukuk itu hampir tanpa resiko mengingat negara yang menjamin. Oleh karena itu praktek wakaf uang yang selama ini diberikan atau dititipkan atau dikumpulkan oleh LKSPWU namanya, Lembaga Keuangan Syariah, penerima wakaf uang. Nah, LKSPWU ini bisa koperasi syariah, bisa kemudian bank syariah dan seterusnya. Ini juga secara Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 itu diwajibkan untuk ditempatkan di dalam instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan ini salah satunya adalah sukuk seperti itu. Jadi ini memang agak perlu edukasi sedikit ke masyarakat, tapi saya yakin dari sekian puluh ribu donatur dompet duafa pasti ada sebagian yang memang familiar dengan industri instrumen keuangan ini, dengan capital market. Jadi kalau kita papar informasi tentang sukuk wakaf, mungkin ada basic knowledge yang bisa ya mencerna sedikit lah apa sih maksudnya. Artinya tidak dari nol banget, sehingga dengan demikian diharapkan bisa mendapatkan respon positif. Kan ada juga Mas Akbar karena memang tidak punya pengetahuan sama sekali, begitu mendengar kok wakaf untuk komersil, kok wakaf untuk ini, nah ini sudah mental blocking, sudah nge-reject gitu kan. Nah saya pikir itu lumrah terjadi, ada respon-respon seperti itu. Tinggal kesabaran kita, seberapa kuat kita mau berupaya untuk melakukan edukasi nih. Betul. Ya Mas. Oke. Terima kasih Pak Bobi. Berarti sukuk itu saya pribadi baru dengar juga dan akhirnya terpapar juga informasi terkait wakaf sukuk ini, dan mudah-mudahan untuk insan muda yang dari tadi sudah menonton Human Attack Podcast di tema bikin rumah sakit seharga kopi melalui kegiatan dan wawancara saya bersama Pak Bobi Forman Manulang selaku GM pengembangan wakaf ini, terpapar informasinya yang sangat jelas, dan mudah-mudahan juga semakin banyak mohon maaf, insan muda yang mulai ikut berwakaf di Gerakan Sejuta Wakaf, karena wakafmu memberdayakan sesama itu memang sangat jelas ya, tadi sudah disampaikan dari awal nih. Wakaf 10.000, kamu bisa ikut berkontribusi membangun rumah sakit, memberikan manfaat layanan kesehatan yang lebih baik untuk saudara-saudara kita. Nah Pak Bobi, sebelum kita akhiri nih, saya ajak insan muda dulu ya untuk ikut berkontribusi dan juga berkolaborasi di kebaikan program wakaf dompet duafa melalui rekening. Kamu bisa mengirimkan kontribusi kamu dan donasi terbaik kamu melalui rekening yang ada di bawah video ini atau di deskripsi video, atau melalui scan QR code yang pada layar laptop ataupun layar handphone kamu, atau melalui donasi langsung di donasi.dompetduafa.org/wakaf. Nah Pak Bobi, sebelum kita tutup, sedikit ada yang mau disampaikan nggak terkait harapan Pak Bobi ke depannya terkait wakaf ini, dan tujuan dan juga manfaat dari wakaf ini ingin disampaikan lagi nggak Pak Bobi? Silakan. Ya, pertama saya ingin mengulang kembali bahwa sebetulnya wakaf ini adalah ibadah yang sangat ringan. Artinya dia bisa dikerjakan dengan semudah senyum, katakanlah gitu. Kalau kita berkaca dengan kemampuan finansial kita, artinya hari ini ya insya Allah lah hampir semua orang bisa menyisihkan Rp10.000 untuk disedekahkan. Ya, itu satu. Yang kemudian yang kedua adalah coba bayangkan ketika Rp10.000 itu menjadi sebuah fasilitas berbasis wakaf, entah itu rumah sakit, entah itu sekolah, ya, dengan Rp10.000 kita jadi rumah sakit yang ratusan pasien di dalamnya, itu kita biasakan, kita tradisikan untuk setiap pagi mendoakan kebaikan untuk para donatur. Coba bayangkan, kita dapat fasilitas didoain orang-orang teraniaya yang jumlahnya ratusan, tidak berdaya di atas tempat tidur rumah sakit kita, dan itu adalah duafa untuk kebaikan kita. Secara spiritual mungkin saya sendiri bergetar ya, tanpa disengaja uang 10.000 kita itu mengalirkan manfaat begitu rupa.
tanpa disadari kalau kita mau ya suatu kesempatan mungkin kita bisa care visit ke Dompet Duafa langsung, betul nggak ada apel pagi yang mengharuskan para penerima manfaat itu mendoakan para wakif, para muzakinya gitu kan. Itu satu. Artinya betapa banyak orang, mungkin sudah ribuan orang di rumah sakit Dompet Duafa yang menerima manfaat atas aset wakaf tersebut. Dan ribuan orang pula yang sudah mendoakan kita. Itu tanpa terasa gitu kan ya. Tanpa terasa. Ternyata doa berlimpah untuk kebaikan kita itu datang dari orang yang tidak pernah kenal dari kita. Dan itu lewat perantara siapa? Lewat perantara harta kita yang cuma Rp10.000, Mas Akbar. Jadi hari ini sebetulnya saya ingin mengajak, daripada kita menganggap remeh uang 10 ribuan kita, lebih baik kalau ada uang 10 ribuan kita itu kita simpen deh gitu kan ya. Barangkali di akhir bulan itu kita wakafkan, itu bisa menjadi rumah sakitnya Dompet Duafa. Artinya kalau habit ini sudah menyebar menjadi tradisi, maka 1 juta orang ketika mendermakan 10.000 itu akan menjadi satu rumah sakit. Yang kedua adalah tadi yang saya katakan bahwa sebetulnya harta yang apa yang melekat dalam hidup kita ini yang paling setia adalah harta. Jadi seberapapun harta itu harus segerakan diinfakkan di jalan Allah. Karena siapa orang yang paling beruntung adalah orang yang sudah berhenti nafasnya, tapi dia masih terus mengalir pahalanya. Amal kebaikannya. Jadi, ya Pak Bobi. Pahala dan kebaikannya. Jadi saya menekankan sekali, sekecil apapun, selintas kita terniat untuk berwakaf, segerakanlah berwakaf. Jangan menilai wakaf itu harus minggu besar dulu baru diwakafkan. Tidak. Karena kita tidak pernah tahu bagian harta mana yang ternyata betul-betul menolong kita nanti di yang akhir. Yang kedua, yang berikutnya adalah, ayo kita jadikan wakaf ini sebagai lifestyle gitu kan. Nantinya Dompet Duafa malah ingin wakif itu, orang-orang yang berwakaf mendapatkan banyak privilege. Nantinya kita akan bangun komunitas-komunitas yang mampu membangun interaksi untuk ajakan berwakaf, dan setiap wakif yang mempersembahkan aset wakaf di Dompet Duafa itu akan kita abadikan namanya tanpa bermaksud riya ya, sebagai salah satu bentuk pengabadian apresiasi atas kebajikan yang mereka terima. Jadi kalau kita juga, saya melalui podcast ini juga mengajak, nanti setelah pandemi berakhir mungkin ya, kita ajak care visit ke objek-objek wakaf Dompet Duafa, lihat secara langsung betul nggak Dompet Duafa melayani duafa dengan sepenuh hati gitu ya, berbasis wakaf, betul nggak Dompet Duafa memberikan ruang untuk pengabadian atas kebajikan-kebajikan para wakifnya, para donaturnya. Jadi saya mengajak jangan pernah menunda wakaf, berapapun yang kita miliki berwakaflah. 10.000 wakafin aja, tidak ada masalah. Jadi jangan lihat siapa kita, semua orang pantas berwakaf. Gitu. Seperti itu Mas Akbar mungkin. Baik, luar biasa Pak Bobi, pemaparannya sangat menginspirasi, dan sampai saat ini ketika kita berwakaf tuh Dompet Duafa memberikan sertifikasi ya Pak Bobi ya, sertifikat wakaf ya. Jadi untuk insan muda yang mungkin kekhawatirannya masih belum pede untuk berwakaf, karena mengingat apalagi generasi muda ini orang-orang insecure Pak Bobi ini, terlalu khawatir nih, overthinking ya. Jadi buat insan muda yang mungkin saat ini lagi berpikir panjang, berpikir banyak hal apa yang harus gitu kan, saya bisa berwakaf, semua orang bisa berwakaf dan segerakanlah berwakaf. Dan terima kasih sekali lagi Pak Bobi atas waktunya di Menetap Podcast kali ini. Waktunya sangat luar biasa, bermanfaat sekali untuk saya pribadi dan juga untuk insan muda yang sedang menyaksikan di DD-TV. Sekali lagi sebelum saya pamit dan juga Pak Bobi untuk pamit, sekali lagi saya ingin mengajak insan muda untuk ikut berkolaborasi, siapkan donasi terbaik kamu di program Wakaf Dompet Duafa, karena wakafmu memberdayakan sesama. Caranya gimana? Caranya scan QR code yang ada pada layar, lalu melalui rekening di deskripsi video ini, atau juga kamu tinggal masuk ke browser, klik donasi atau ketik donasi.dompetduafa.org/wakaf. Sekali lagi Pak Bobi, terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Bobi apabila ada salah-salah dan kekurangan. Sehat selalu ya Pak Bobi. Semoga pengembangan wakaf Dompet Duafa semakin besar dan manfaatnya juga semakin luas. Salam wakaf Mas Akbar. Salam begini wakaf. Salamnya. Wah, luar biasa. Salam wakaf insan muda. Jadi nanti kalau ketemu saya, ketemu Pak Bobi, salam wakaf. Oke, insan muda, sekali lagi terima kasih banyak. Saya Akbar Safio dan juga Pak Bobi undur pamit di siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan New Menetap Podcast ataupun tayangan-tayangan kebaikan Dompet Duafa di DD-TV Channel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kami berdua undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Bobi, sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam.